Nadiem Anwar Makarim, Pak Mahfud, akhirnya divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar, membayar uang pengganti 809 miliar, atau kalau tidak bisa, diganti dengan tambahan penjara 5 tahun. Apa pandangan Pak Mahfud atas vonis hakim terhadap Nadiem? Nampaknya memang target, tapi saya tidak tahu sampai sekarang itu Nadiem tuh musuh politiknya siapa, musuh konglomerat hitamnya siapa, dan sebagainya kan. Ini kasusnya Roy dan Tifa. Roy mengajukan pra-peradilan karena meminta hakim untuk membatalkan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap dirinya pada hari Jumat kemarin. Pak Mahfud melihat upaya seperti itu bagaimana? Saya melihat kasus Roy dan Tifa ini aslinya itu adalah kan urusan ijazah palsu. Nah ini kan ijazah, yuk buktikan dulu dong ijazahnya. Anda menyusuh ijazah Pak Jokowi palsu, yuk buktikan. Hadirkan Pak Jokowi yang punya ijazah. Ya. Jadi Pak Jokowi bisa dihadirkan? Ya bisa dong, bisa dong. Kalau dia tidak hadir gimana? Kalau Pak Jokowi tidak berkenan hadir bagaimana Pak? Tidak ingin hadir di sidang? Ya berarti tidak ada bukti bahwa ijazah dia asli. Apa pandangan Pak Mahfud tentang 5 orang yang sudah menjadi korban dari Latsar Mill? Ini harus diusut. Hanya karena terlanjur keluar uang, lalu ini mau diterus-teruskan. Mestinya segera dihentikan. Halo, saudara semua. Senang bisa menyapa dan bertemu kembali di podcast Terus Terang. Di podcast Terus Terang ini, saya selalu berusaha untuk berbicara jujur apa adanya dan terus terang. Untuk apa? Untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan, terutama situasi terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir ya, agar Anda semua mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan dipilih mana pertanyaan yang paling banyak muncul dan menarik untuk saat ini. Mas Rizal, saya pilih yang paling seger Pak, yang baru saja diumumkan beberapa menit, beberapa jam lah kira-kira gitu ya, 1-2 jam sebelum kita rekaman ini, yaitu Nadiem Anwar Makarim, Pak Mahfud, akhirnya divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar, membayar uang pengganti 809 miliar, atau kalau tidak bisa, diganti dengan tambahan penjara 5 tahun. Ini sebuah drama persidangan yang sangat panjang, melibatkan emosi banyak orang, banyak pihak, dan pada akhirnya menetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek di era Presiden Jokowi ini harus meringkuk di penjara. Sebagai seorang yang intens mengikuti kasus ini, apa pandangan Pak Mahfud atas vonis hakim terhadap Nadiem? Saya tentu saja ikut sedih, ikut taruhlah kalau itu dianggap sebuah malapetaka, ikut berduka kepada Nadiem dan keluarganya. Meskipun sebenarnya secara politis ya, bukan secara yuridis. Sejak awal saya menduga akan ada vonis itu. Seperti yang terjadi sekarang, meskipun saya tidak membayangkan akan seberat itu. Sejak awal menduga? Sejak awal menduga, kan saya katakan, ini apa sih masalahnya gitu. Kok seperti digiring